kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus di mana saja berada. Puji Tuhan kita boleh jumpa lagi di hari ini. Saya Pendeta Muhammad Rusli Mono Arfa, pasti sudah kenal ya. Haleluya. Jika Tuhan berkenan kita bisa ketemu secara on-site ya begitu ya. Saya juga kepingin jumpa sahabat, tetapi bagaimana ya kan? Kamu nanya ya, kamu bertanya-tanya ya, haleluya. Baik Bapak Ibu, YouTube yang saya bangun ini sejak 2020. Pada saat pandemi COVID-19 ya, dan terjadi apa namanya dulu itu ya, PSBB ya. Dan gereja tutup, pelayanan semua dihentikan. Saudara, saya stres juga sebagai manusia ya, namanya juga manusia, stres. Kenapa? Jadwal pelayanan saya kan di cancel semua. Saya harus terbang ke Papua, ke Semarang, ke Surabaya. Tiket sudah dibeli, tapi nggak bisa kan? Nah, Alkitab bilang kami hidup dari pemberitaan Injil. Karena kembali lagi saya katakan, saya tidak punya gaji, saya tidak punya pendapatan, kami hidup, Alkitab bilang, dari pemberitaan Injil. Tapi bukan berarti memberitakan Injil mencari hidup, tetapi saya memberi hidup. Sudah komitmen, ya apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisinya, sudah taken kontrak, ya kan, dengan Tuhan. Nah, sampai banyak hal yang terjadi, ekonomi kami diproses oleh Tuhan, sampai nggak bisa beli susu, ya, nggak ada tempat tinggal, numpang sama orang, tinggal di garasi, sudah kami jalani. Saudara, ya dituduh mencuri, ya, waduh, mencuri AC, mencuri apa namanya sanyo, waduh, sudah kami semuanya sudah kami rasakan ya. Dan saya pernah apa namanya ya sempat juga mengeluh ya kepada Tuhan, karena kami hidup di Jakarta waktu itu, pindah dari Manado tahun 99. Bayangkan saudara, tidak punya pelayanan, tidak dikenal, tidak ada gereja yang akomodir. Waduh, betul-betul bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saudara, tinggal di Jakarta loh, masa krisis ekonomi loh. Banyak orang balik ke daerah loh, saya datang. Nah Bapak Ibu, sampai kami tidak bisa beli susu untuk anak-anak. Ya sedih. Dan satu kali saya berpikir begini, Tuhan, saya nego ya, bukan ngeluh sih, tapi nego. Tuhan, saya kerja di dunia sekuler aja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu saya melayani. Saudara tahu, ketika pikiran itu muncul, ya, itu terbersit di hati, dan karena itu tercetus dalam doa, bukan segalanya menjadi baik, tapi makin buruk. Iya saudara, makin buruk. Artinya bahwa memang Tuhan gak mau saya itu kerja di dunia sekuler. Waktu itu saya sempat layangkan lamaran ke salah satu perusahaan, tapi gak diterima loh, heran. Memang Tuhan rancang seperti itu ya. Sehingga ya sudah, kami harus ikuti apa maunya Tuhan. Saya bukan gembala sidang loh. Kalau gembala sidang kan enak tuh, ada banyak terima perpuluhan lah. Lah saya ini cuman freelance begitu ya. Ya dipanggil bantu pelayanan ya. Nah saudara,
Itu saya ingat persis, ya, ketika ada terbersit di hati, artinya begini, saya mulai tidak setia dalam komitmen. Ya kami hidup pas-pasan, pas butuh pas ada. Yang saya pernah ceritakan bahwa kami bertahan hidup di Jakarta itu dengan kartu kredit. Loh, kartu kredit? Iya, kartu kredit. Karena kita nggak tahu saya dapat uang kapan. Tapi makanya kartu kredit kita belanja itu paling tinggi 250.000 aja. Iya. Tapi sampai hari ini saya tidak bermasalah dengan kartu kredit. Nah saudara, istri saya sih pernah protes karena kita hidup tidak punya dasar, tidak menentu. Besok kita mau makan apa, bukan makan di mana. Mau makan apa, jadi untuk mendapatkan bahan makanan kita mesti doa, doa dan doa. Jam 3 pagi sudah bangun saya mesti doa, saudara. Dan terus kami jalani, sehingga saya tidak mau persiapkan anak saya jadi pendeta, karena perjuangan seorang pendeta itu berat. Saya biarkan mereka sekolah di sekolah sekuler, ya kan, dunia sekuler, ya. Kalau mereka mau melayani Tuhan itu panggilan, bukan settingan dari saya. Sebab sama dengan saya, tidak ada kerinduan, keinginan untuk melayani Tuhan. Jangankan melayani Tuhan, jadi Kristen aja kagak mau saya, nggak populer. Dari segi namanya aja udah murtad. Orang murtad itu dihujat, ditutup pintu-pintu pertolongan. Lah mau datang kepada orang Kristen juga nggak banyak bisa membantu. Kalau saya dibantu oleh orang Kristen, mungkin sekolah saya sampai S3 begitu ya. Disiapkan mungkin tempat pelayanan begitu ya, yang punya aset mungkin bisa meminjamkan. Ini sama sekali nggak ada. Ya, masa iya sih saya minta bantuan orang Islam? Karena itu kami jalani, inilah konsekuensi, inilah salib. Dan saya itu tidak akan balik ya kepada kekasih yang lama. Saya bertahan itu karena saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya punya prinsip loh. Kalaupun saya harus hidup di kolong jembatan, saya harus jalani. Iya, bukan saya yang malu kok. Tuhan saya yang malu. Begitu juga pelayanan naik angkot, naik Kopaja. Nggak enak loh. Nggak enak tuh. Kenapa? Karena naik Kopaja, turun dari Kopaja itu muka saya itu hitam-hitam. Banyak kali nggak dianggap. Banyak itu. Kalau saudara lihat podcast saya hari ulang tahun yang ke-55, di sana saya ceritakan tuh suka duka dalam pelayanan. Nah saudara, akhirnya anak saya itu selesai S1, dia pingin melayani Tuhan. Ya saya bilang kamu harus sekolah teologi. Dan sekarang masih ambil S2 teologi. Tapi konsekuensinya adalah cari sendiri duitnya. Dan saudara, itu memang panggilan dia. Ya panggilan dia. Karena menjadi pendeta itu ya terus terang gajinya 30 hari. Iya. Nah dulu saya hindari itu anak saya untuk mengikuti jejak saya. Artinya begini, saya tidak siapkan mereka jadi pendeta, tapi saya mendidik mereka untuk melayani Tuhan. Sebab ada banyak pendeta tidak punya hati pelayanan. Ada pendeta juga yang cari-cari tempat basah, pakai tarif. Lah saya kemana-mana itu saya cari sendiri biayanya.
apalagi saya bangun Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia ini, saya mencari sendiri untuk kebutuhan pelayanan ke daerah-daerah itu, saya mandiri gitu loh. Dan kadang-kadang orang kasih berkat kepada saya, itu saya pakai semua untuk pekerjaan Tuhan gitu. Kadang-kadang saya tanya, ini untuk yayasan atau untuk pribadi? Untuk kebutuhan pribadi Bapak. Ya, saya bilang terima kasih, tapi kalau ke daerah-daerah saya harus pakai itu, ya. Haleluya. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita tetap bersemangat melayani Tuhan. Ya kan? Waduh, udah terlalu panjang pengantarnya ini, hampir lupa. Udah doa tadi ya? Belum ya? belum doa ya. Haleluya. Belum doa. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami sungguh sangat bersuka cita, mengucap syukur karena Tuhan masih beri kesempatan kami hidup. Kalau kami hidup, ada maksud Tuhan yang sangat spesial dalam hidup kami. Kami akan memulai hari ini dengan membaca dan mendengarkan firman-Mu, supaya sepanjang hari ini hati kami ada damai, ada ketenangan di tengah-tengah badai. Kami tahu tantangan pasti ada, masalah pasti ada, tapi ada firman Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan di hari ini untuk terus berharap kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, satu ayat di Hosea pasal 4 ayat 1. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Saya mau katakan begini, hanya yang setia dijemput. Amin. Maka itu setia dalam melayani Tuhan. Pengantar tadi, ya, pengantar yang saya sampaikan itu sesungguhnya intinya adalah mengajak Bapak Ibu semuanya, sahabat Galilea, untuk tetap setia di dalam panggilan kita. Nah, kalau kita perhatikan ini secara garis besar, kitab Hosea ini merupakan ungkapan kepedihan hati Tuhan karena umatnya, yaitu bangsa Israel, yang begitu ia kasihi telah meninggalkan dia dan berpaling kepada ilah lain. Nah, hal ini benar-benar menimbulkan kecemburuan hati Tuhan. Di Ulangan pasal 32 ayat 16 dikatakan begini, mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Saudara, mereka umat Tuhan telah berkompromi dengan dosa. Tuhan yang hidup dan benar mereka tinggalkan, lalu berpaling dari Allah kepada ilah lain. Akibatnya terjadi kemerosotan rohani yang luar biasa. Hosea pasal 7:13, celakalah mereka sebab mereka melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka sebab mereka memberontak terhadap aku. Aku ini mau menebus mereka tetapi mereka berdusta terhadap aku. Makanya waktu saya ceritakan di pengantar tadi, saudara, walaupun saya mengalami situasi yang sulit, saya tidak mau lari dari Tuhan. Apalagi kembali kepada kekasih yang lama. Walaupun orang katakan, lu udah murtad, lu udah diazab, lu ya rezekimu tertutup, nggak masalah, iya kan, saudara? Ini terjadi dengan bangsa Israel. Mereka melarikan diri daripadaku. Saudara, karena dosa yang sangat besar inilah sampai secara ekstrim
Tuhan memberikan perintah kepada Hosea untuk menikahi seorang perempuan sundal untuk menggambarkan tentang bangsa Israel yang tidak lagi setia kepada Tuhan dan telah melakukan perzinahan rohani. Hosea pasal 1 ayat 2, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Kadang-kadang ketika kita diproses oleh Tuhan dengan masalah ekonomi, belum selesai masalah ini, datang lagi masalah yang baru, ataupun sakit penyakit, ya kan? Kita mulai membelakangi Tuhan. Saudara, mungkin tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa keadaan ini yang dialami oleh bangsa Israel tidak jauh berbeda dengan umat Tuhan di masa sekarang ini. Betapa banyak orang percaya yang tidak lagi mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Mereka tidak lagi setia kepada Tuhan dan telah mendua hati. Mereka sudah meninggalkan kasih mula-mula kepada Tuhan seperti yang terjadi pada jemaat di Efesus. Kalau saudara baca Wahyu pasal 2 ayat 4. Api itu tidak lagi berkobar dan mungkin sudah menjadi padam. Lagi-lagi saya mau katakan, memasuki 2023, Tuhan taruh di hati saya Roma pasal 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, kalau kita lihat bangsa Israel yang ditegur oleh Tuhan melalui Hosea ini, mungkin kita bertanya, apa sesungguhnya penyebab dari semuanya itu? Mereka meninggalkan Tuhan. Saudara, kemilau dunia dengan segala kenikmatannya, yaitu apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, seperti yang tertulis di 1 Yohanes pasal 2:16, telah memikat dan menawan hati mereka. Mereka lebih memilih untuk bersahabat dengan dunia, padahal persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan. Yakobus 4 ayat 4. Lupakah kita bahwa roh yang ditempatkan Tuhan di dalam kita diingininya dengan cemburu? Itu tercatat dalam Yakobus pasal 4 ayat 5. Nah, Kristus datang hanya untuk menjemput mempelainya yang setia sampai akhir. Sedangkan yang tidak setia akan ditinggalkannya. Mari kita setia apapun situasi yang kita hadapi. Amin. Jangan coba untuk lari dari Tuhan. Ketika saya berpikir begini, Tuhan, saya bekerja aja di dunia sekuler Senin sampai Jumat, Sabtu ya baru kalau ada pelayanan, dan Minggu ya melayani. Ternyata saudara, ide itu ya tidak disetujui oleh Tuhan. Negosiasi itu tidak disetujui. Malah situasinya bukan menjadi baik, tapi malah bertambah buruk. Sampai-sampai saya katakan tadi, layangkan lamaran, bekerja di perusahaan, jaga toko, jaga apapun, nggak diterima. Padahal saya punya talenta, saya punya ijazah S1 loh waktu itu. Ya itu, Tuhan mau kita setia. Kalau saya di penjara, saya sudah tunjukkan bahwa saya setia, sabar, setia, tekun. Ya, masa iya sih hal-hal yang sifatnya perut, ya, saya kemudian membelakangi Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu tolong doakan kami, doakan saya, anak-anak saya,
supaya dapat bersekolah dengan baik, ya, studinya, ya, sukses, kesehatan, ya, pelayanan berlangsung, ya, di online ini. Bantu untuk share link ini Bapak Ibu, ya. Karena ada teman saya bilang, aduh kasihan nih ya Pastor Rusli, tema-tema yang disampaikan bagus, tapi kok yang nonton sepi kayak kuburan. Haleluya. Katanya sepi kayak kuburan. Nah, mungkin Bapak Ibu punya ide ya, untuk memajukan channel ini, atau Bapak Ibu punya talenta di bidang IT, mungkin bisa membantu pelayanan ini. Hubungi nomor ini, ya, nomor yang ada di kolom deskripsi. Ya, kolom deskripsi, ya, saudara lihat di situ ada nomor admin, silakan hubungi, ya. Mari kita melayani Tuhan bersama-sama dan setia sampai akhir. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih. Kami mau tetap setia. Kami belajar dari bangsa Israel yang mendukakan hati Tuhan sampai-sampai Engkau memerintahkan Hosea untuk menegur bangsa itu secara keras. Dan biarlah kami belajar supaya kami juga tidak membelakangi Engkau, tidak lari dari panggilan, dan kami terus mengikuti Engkau. Hati kami berpaut kepadamu. Berkati seluruh sahabat Galilea, berkati usaha, pelayanan, studi mereka semua, rumah tangga mereka diberkati. Berkati juga Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, wadah yang dibentuk oleh Tuhan sendiri untuk hamba bisa berpelayanan. Tuhan berkati, cukupkan segala kebutuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada